Salam, hari ini tanggal 15 April 2024. Saya membuat judul video tentang siapakah Allah Bapa, siapakah anaknya Yesua, siapakah Rasul Paulus. Ini 3 pribadi yang akan saya bahas hari ini. Allah Bapa adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah Bapa itu sudah ada dalam kesendirian oknum pribadinya. Makanya dia disebut dalam bahasa Ibrani Aleph atau Alpha dalam bahasa Yunani. Dan sesudah itu pada akhirnya hanya dia sendiri yang tetap ada. Ya, bersama yang sudah dia ciptakan. Makanya Allah Bapa disebut sebagai Omega. Dalam bahasa Ibrani disebut Tau, huruf terakhir bahasa Ibrani. Jadi karena Allah Bapa di dalam kesendiriannya di sorga sudah ada sebelum segala sesuatu ada, maka Allah Bapa menciptakan Yesua sebagai anak kesayangannya. Yang mula-mula dari segala yang diciptakan. Yang terutama dan mula-mula dari segala yang diciptakan di sorga. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman Yesua ini sebagai juru bicara nanti bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Allah dalam arti anak Allah, anak kesayangan. Bukan Allah Bapa ya. Jadi Yesua diciptakan. Sehingga saya mau katakan begini. Yesua tidak setara dengan Allah Bapanya. Karena Yesua diciptakan. Itu Anda bisa lihat di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Ketika Allah Bapa menciptakan dasar bumi, dasar langit. Yesua sebagai anak ada sertanya di sana. Dan ditutup di dalam ayat 30. Dia adalah anak kesayangan. Yesua mengaku, aku adalah anak kesayangannya Bapa. Oke? Nah, karena ini Allah Bapa sudah menciptakan Yesua, maka melalui Yesua ini yang pertama diciptakan, ini menciptakan juga turut mencipta bersama Bapa para malaikat-malaikat yang ada di sorga. Jadi melalui dia diciptakan semua yang ada di sorga. Dan otomatis ketika Allah mencipta di bumi, Yesua diajak oleh Bapa dalam penciptaan Adam. Dan melalui Adam diciptakanlah anak-anak manusia keturunannya. Jadi ingat, poin pertama di sorga, Yesua tidak setara dengan Allah Bapanya. Ada doktrin yang keliru yang dikembangkan bahwa ketika Yesua akan diutus datang ke dunia ini, firman dia sebagai firman keluar dari diri Allah Bapa saat itu dan menjelma jadi anak manusia. Ini yang saya mau katakan ajaran keliru. Mengapa keliru? Jika firman itu yang satu-satunya ada dalam diri Allah Bapa, kemudian keluar menjelma jadi anak manusia, berarti Allah bisu. Karena firmannya sudah keluar. Jadi bukan begitu konsep yang benar. Yang benar jauh sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada dalam kesendiriannya. Dan Allah menciptakan Yesua. Sehingga Yesua saat diciptakan bersama-sama dengan Allah Bapa. Makanya Yesua katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya memang benar. Demikian ceritanya. Oke. Sekarang, Yesua diutus datang ke bumi. Jadi pribadi Bapa di sorga punya hidup dalam dirinya sendiri, diberikan kehidupan kepada Yesua, diciptakan. Itu terdapat dalam Yohanes 5 ayat 26. Anda baca dari pasal 39. Jadi ketika Allah Bapa mengutus Yesua datang ke dunia ini, yang menjelma itu Yesua, bukan Allah Bapa. Yesua menjelma jadi anak manusia. Kalau Allah Bapa yang menjelma jadi anak manusia, bertentangan dengan tulisan-tulisan para nabi yang mengatakan Allah itu bukan manusia. Jadi Allah, Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa, bukan manusia. Jadi yang menjelma jadi anak manusia itu ciptaan Yesua. Datang ke dunia melalui rahim perawan Bunda Maria dan lahir. Oke, di dunia. Jadi di sorga Yesua bukan Allah Bapa ya. Yesua sudah mengaku. Itu di dalam Yohanes 5 ayat 26. Bapa punya hidup sendiri dalam dirinya dan diberikan kehidupan juga kepada anak. Jadi Yesus tidak menyangkal ya dari surga Allah Bapanya dalam Yohanes 5
ayat 26. Sekarang di bumi ceritanya. Yesua tidak pernah menyangkal Allah Bapanya selama dia di bumi. Tidak pernah. Anda baca di situ, di dalam ayat saya lupa ya. Tapi kalau Anda mau minta saya kasih ayatnya, ada. Yesua mengaku, akulah pokok anggur. Bapakku pengusahanya. Di bumi ini, Yesua berkata, sehingga jika kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Dan Bapa yang akan dipermuliakan. Jadi Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya. Oke? Yesua mengaku, ada tertulis dalam berbagai ayat Injil, dikatakan begini, Bapa yang mengutus aku, yang menyuruh aku, memerintahkan aku untuk mengatakan yang disuruhkannya kepadaku. Jadi Bapa yang mengutus, Yesua katakan, dan Yesua yang diutus tidak lebih besar dari dia yang mengutus. Anda kalau perlu ayatnya, saya akan kasih. Saya persingkat saja, jangan dulu sebut ayat. Karena juga memang ada yang saya ingat, saya lupa ya. Tapi ada tertulis, saya tidak berbohong. Saya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu, dari si jahat. Oke, lanjut. Yesua mengatakan, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Apa perkataan Yesua? Ini, pertama, tentang waktu kedatangan dia sebagai anak manusia, dia tidak tahu. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Bahkan di dalam satu peristiwa lainnya, Yesua katakan, untuk duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya, aku tidak berhak menentukannya. Hanya Bapa yang berhak menentukannya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 5, seterusnya, di sana murid-murid bertanya, Guru, kapan pemulihan kerajaan bagi Israel? Ini setelah kebangkitannya Yesua, sudah kebangkitan. Murid-murid bertanya, kapan pemulihan kerajaan bagi Israel? Yesua menjawab, kamu tidak perlu mengetahuinya, karena itu adalah kehendak Bapa. Jadi hanya Bapa saja yang tahu, maksudnya begitu. Yesua pasti tidak tahu, kalau dia tahu dia sudah katakan. Dia katakan. Oke, kalau dia tahu. Selanjutnya, di bumi Yesua tidak pernah menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapanya. Nah, ini di rumah saya, kebetulan saya ada di Manado. Ini rumah, ada kolam saya. Ini airnya melimpah, saudaraku. Airnya melimpah. Ya, intermezzo saja. Jadi saya berada di kolam-kolam. Oke. Di bumi Yesua tidak pernah menyangkal Allah Bapanya. Yesua katakan banyak sekali, saudara, ayatnya. Dan ketika Yesua akan kembali, jadi di bumi Yesua katakan dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu waktu kedatangannya dan sebagainya. Tidak tahu pemulihan kerajaan Israel, tidak tahu siapa yang duduk di kiri kanan, hanya Allah Bapa. Ada ayat yang kontroversi, Matius 28 ayat 18, kalau tidak salah. Di sana dikatakan segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Saya katakan ayat ini agak keliru, tidak benar. Karena Yesus sudah duluan mengatakan, langit dan bumi bisa berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Bahwa aku tidak tahu waktu kedatangan, bahwa aku tidak berhak menentukan kerajaan bagi Israel, aku tidak berhak menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanan. Perkataan ini tidak boleh berlalu. Dengan munculnya Matius 28 ayat 18. Ya katakan ya, Yesus katakan tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi kalau Matius 28 ayat 18 itu muncul, sudah lebih dari itu. Dan itu dari si jahat. Nah, Anda nilai saja ayat itu bagaimana. Jadi Yesus tidak punya kuasa yang melebihi. Ada kuasa yang setara dengan Yesus, yaitu di dalam Yohanes 5 ayat 19, 20. Ini perkataan Yesus menceritakan keberadaan pradunianya di sorga. Bahwa aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri jika aku tidak melihat Bapa mengerjakan. Dan dia melihat Bapa membangkitkan orang mati. Demikian juga dia katakan anak membangkitkan orang mati. Yesus melihat penghakiman yang adil dari Allah Bapa. Yesus juga akan melaksanakan itu. Jadi di akhir zaman
kesetaraan Yesua dan Allah Bapa, yaitu dalam kuasa yang diberikan kepadanya, yaitu membangkitkan orang mati. Yesua bisa, Bapa bisa, setara. Dan juga kesetaraannya, yaitu penghakiman yang adil. Yesua diserahkan kuasa untuk menghakimi, penghakiman yang adil. Nah, jadi lanjut ya. Ketika Yesua akan naik ke sorga, Yesua katakan begini dalam Yohanes 14 ayat 28. Yesua katakan, jika kamu mengasihi aku akan pergi kepada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Bapa itu lebih besar daripada Yesua di sorga. Jadi di bumi Yesua, di sorga Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya, di bumi tidak, di sorga juga tidak. Anda perhatikan ya, di dalam Wahyu 3 ayat 21 tertulis begini. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama di takhtaku, seperti aku telah duduk bersama Bapakku di tahtanya. Jadi di sorga Yesua mengaku Bapaknya punya tahta sendiri lagi. Yesua punya tahta dan orang murid-muridnya yang menang akan mendapat tahta juga. Ada teman diskusi saya mengatakan begini, karena Yesus sudah naik ke sorga maka dia jadi Tuhan. Berarti yang barang siapa menang dari murid-muridnya juga naik ke sorga, duduk di tahta bersama Yesua, mereka jadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? Sedangkan Paulus bilang hanya satu kata Tuhan, Yesus Kristus. Dan itu ajaran hoaks, tidak benar yang Paulus ajarkan. Oke? Karena di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Bagaimana Yesua sudah mengaku aku guru dan Tuhan dan berdoa lagi kepada Tuhan? Ada berapa Tuhan dalam Lukas 10 ayat 21? 2. Berarti perkataan Paulus hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus, itu perkataan yang tidak benar. Saya katakan saja terus terang dusta. Ternyata Yesua mengaku ada dua. Jadi bertentangan perkataan Yesua dan saya mau luruskan, yang benar Yesua adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Tuhan yang dihormati raja-raja di Israel. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Yesua, Yesua bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Jadi yang Tuhan itu cuma satu, Allah Bapa. Tuhan langit dan bumi. Itu tertulis di dalam Lukas 10 ayat 21. Jadi saya tidak menambah, tidak mengurangi pengertian ini. Oke, selanjutnya. Tadi saya bercerita Yesua sudah berada di sorga ya. Di sorga, Yesua mengatakan kepada Yohanes kekasih yang mendapat wahyu, di dalam pasal terakhir Wahyu 22, di sana tertulis bahwa Yohanes melihat ada dua takhta. Pertama takhta anak domba, yaitu Yesua, dan takhta Allah Bapa. Jadi ada dua takhta. Yesua tidak pernah menyangkal Allah Bapanya di sorga. Kemudian, saya mau katakan begini. Ketika Yesua datang kembali ke dunia ini, Yesua katakan anak manusia akan datang dalam kemuliaan Allah Bapanya. Ada ayatnya tertulis, nanti kalau Anda perlu minta saja di kolom komentar ya, di bawah saya kasih. Oke. Jadi Yesua pada waktu kedatangan kembali tidak menyangkal lagi Allah Bapanya. Dia mengakui akan datang dalam kemuliaan Allah Bapanya. Sangat jelas. Padahal kalau Yesua itu adalah Allah Bapa itu sendiri, Yesua harus katakan begini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Kemuliaannya sendiri, tapi tidak. Demikian, Yesua mengakui dia datang dalam kemuliaan Allah Bapanya. Berarti Yesua bukan Allah Bapa. Di sorga, di bumi, sampai kembali lagi ke sorga. Oke, saya pikir ini cukup. Kalau Anda ingin bertanya lain-lainnya, mari kita kembangkan, pertentangkan iman kita di kolom komentar di bawah. Ya, oke. Sekarang tentang Rasul Paulus. Saya mau katakan ya, Rasul Paulus ini adalah rasul yang banyak mengajarkan ajarannya dari pendapatnya sendiri. Ada banyak ayatnya. Di 1 Korintus, saya lupa ya. Di dalam kitab Korintus banyak sekali dia mengatakan bahwa dia berpendapat, aku berpendapat dan sebagainya. Yang dia kembangkan pendapatnya itu mengatasnamakan Allah. Jadi Paulus ini tidak pernah mendapat perintah dari Tuhan.
tidak mendapat perintah langsung dari Tuhan seperti Musa. Kalau Musa, Tuhan katakan, Musa, katakan kepada Firaun, begini dan begitu. Katakan kepada orang Israel, begini dan begitu. Cara mendekatkan diri ibadah kepadaku. Begitu. Tapi Paulus tidak ada. Tidak ada perintah Tuhan supaya Paulus katakan kepada murid-muridmu, pengikutmu, begini dan begitu. Baca itu, bisa selidik itu di dalam tulisan-tulisan Paulus. Jadi Paulus tidak diberi perintah langsung, tapi itu pendapat Paulus. Oke, Paulus ini juga saya mau katakan dia bersaksi dari kesaksiannya sendiri, bukan tidak disaksikan oleh orang lain. Saya kasih contoh ya. Dalam Hukum Taurat dikatakan harus ada 2 saksi kalau kita bersaksi. Tapi ini kesaksian Paulus sendiri. Kesaksian Paulus sendiri. Oke. Ada satu perjalanan Paulus ke Damsyik. Di sana dia mengejar-ngejar dan membunuh murid-murid Yesua. Makanya saya katakan Paulus ini termasuk preman rohani. Pembunuh. Dan dia mengejar-ngejar murid Yesua ke Damsyik. Di tengah perjalanan dia mendapat katanya mujizat. Dia melihat cahaya dari langit. Dan itu membuat matanya buta. Saudaraku. Itu membuat matanya Paulus buta. Oke. Yang saya heran, Musa ketika berhadapan dengan Bapa, dikatakan dalam kitab Taurat, berhadapan muka dengan muka. Wajah Musa bercahaya. Tapi Musa tidak menjadi buta. Jadi saya ragu kesaksian Paulus ini. Musa tidak menjadi buta. Bahkan wajah Musa bercahaya ketika dia turun dari Bukit Sinai. Dia punya jubah sembahyang, dia tutup. Supaya orang jangan melihat wajahnya karena itu bercahaya. Menyilaukan orang. Oke. Ada satu peristiwa ketika Yesua akan ditangkap, dia bergumul dan berdoa. Tiba-tiba datang Musa dan Elia. Dan wajah mereka, Musa, Elia, dan Yesua itu berkilau kemuliaan, bercahaya. Dan Petrus yang menyaksikan itu sebagai saksi, tidak menjadi buta. Melihat cahaya kemuliaan mereka. Kata Petrus bilang itu cahaya, itu kemuliaannya luar biasa. Bahkan Petrus menawarkan, bagaimana kalau saya membuat satu kemah, satu tenda untuk siapa? Untuk Elia, Musa, dan Yesua. Dia buat tenda masing-masing. Jadi tidak buta ketika melihat kemuliaan Allah saat itu. Ya, jadi saya pikir ini kesaksian Paulus sendiri ya, yang tahu benar persis itu Paulus. Benar atau tidak kesaksiannya. Dia mengalami kebutaan dan ketika itu ada suara yang mengatakan pergi ke seorang imam Ananias ke jalan itu. Di situ tertulis ke jalan itu dan kepada imam kalau tidak salah Ananias ya. Imam ini kalau tidak salah ya, saya sudah lama baca ini belum baca lagi. Dikatakan kepada imam Ananias oleh Tuhan, celekkan mata orang itu. Buka, terangkan kembali mata orang itu dan dia akan kupakai untuk memasyurkan aku kepada bangsa-bangsa. Jadi perhatikan ya, ini firman Tuhan juga kepada ini. Tapi katanya cerita Paulus. Jadi Paulus ini tugasnya memasyurkan saja, bukan mengotak-atik, memasyurkan nama Tuhan saja, bukan mengotak-atik hukum Taurat. Karena Musa sudah katakan tentang hukum Taurat, jangan tambah, jangan kurang. Engkau harus melakukan ini, jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi kalau di kitab Wahyu bilang jangan tambah, jangan kurang, so terlambat. Karena Paulus so tambah dan so kurang. Kurangi hukum Taurat dan kurangi juga sunat. So terlambat. Karena Musa sudah berpesan terlebih dahulu. Jadi Paulus ini, saya mau katakan, dia adalah rasul yang ingkar janji pentahirannya, ingkar janji di hadapan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 26. Paulus ini juga saya katakan adalah rasul yang mengkhianati atau pengkhianat.
keputusan Roh Kudus dalam sidang para rasul di KPR 15. Nanti Anda catat ini dan tanya sebentar kepada saya. Atau Anda baca sendiri dan selidik. Benar atau tidak. Saya katakan Paulus ini adalah orang yang pelin-pelan. Ada kisah ceritanya dalam tulisan Paulus. Dia ini bahkan mengajarkan ajaran yang setengah mentah. Anda catat juga dan tanya sebentar di kolom komentar. Apa yang pelin-pelan, apa yang setengah mentah. Jadi demikian Rasul Paulus itu. Yang pelin-pelan saya kasih saja contoh ya. Paulus katakan kalau dia berada dengan orang Yahudi, dia hidup seperti orang Yahudi. Kalau dia hidup dengan orang Yunani, dia hidup seperti orang Yunani. Tetapi prinsip ajaran Yesua Kristus mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Jadi kalau Paulus mereka bilang di sana bilang begini, di sini bilang begini, itu pelin-pelan. Tidak ya katakan ya. Harusnya kalau dia memang katakan Torah sudah tidak berlaku kepada orang Yahudi, katakan juga sama. Kalau dia bilang Taurat masih berlaku kepada orang yang bukan Yahudi, katakan Taurat masih berlaku. Jangan pelin-pelan. Ajaran Paulus juga setengah mentah, saya mau katakan, saya kasih contoh saja ya. Paulus mengajarkan orang yang hidup dalam hukum Taurat kena kutuk. Ini mentah, cuma setengah yang dia bahas. Dia tidak bahas yang hidup dalam Taurat itu juga kena berkat. Jadi yang tidak taat hidup Taurat itu memang benar saya katakan kena kutuk. Tapi yang taat itu dapat berkat. Karena Musa mengatakan dalam ajarannya hukum Taurat, Musa katakan, aku memperhadapkan kamu hai Israel kepada berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mentaati, kutuk jika kamu tidak mentaati. Saya mau tanya, orang yang tidak hidup dalam Kristus kena berkat atau kutuk? Logikanya ya kena kutuk. Yang taat kena berkat. Taat hukum Kristus. Jadi hukum Kristus prinsipnya sama dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah hukum Kristus. Ada cerita lucu teman diskusi saya, dia katakan, Daniel, Kristus itu, Yesua itu membawa hukum yang baru. Hukum kasih. Saya bilang, bagaimana bunyi hukum kasih? Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tertawa. Saya bilang itu kan dikutip Yesua nyontek. Saya pakai tanda kutip. Nyontek dari hukum Taurat. Kitab Ulangan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap jiwamu. Dan di dalam kitab Imamat dikatakan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan percaya ya ajaran gembala-gembala bayaran. Saya mau katakan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak teruji. Yang hanya ikut kemauan, keinginan diri mereka sendiri. Ada teman diskusi saya mengatakan, Daniel, kalau kamu tidak percaya ajaran Paulus, kamu tidak bisa selamat. Karena dia orang pilihan Tuhan. Saya katakan, masa? Kalau saya percaya Musa dan Yesua, apa saya tidak selamat? Harus percaya Paulus, yang sudah saya katakan itu ajarannya pelin-pelan. Ada juga dusta, bohong, dari pendapatnya sendiri, tidak difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya percaya kepada Musa dan kepada Yesua, karena Yesua mengatakan jika kamu tidak percaya kepada ajaran Musa, bagaimana kamu bisa percaya kepadaku? Jadi bukan percaya ajaran Paulus dulu, percaya ajaran Taurat Musa, maka akan datang kepada Yesua. Yesua katakan begini, semua orang yang diajar oleh Bapa dan belajar dari Bapa akan ditarik datang kepadaku. Bukan belajar ajaran Paulus, bukan. Itu saya mau katakan, kalau Anda baca di situ, Paulus menceritakan tentang curhat-curhat saja. Bahwa dia sendiri ingin orang yakin tentang kerasulannya. Saya pikir kalau dia memang rasul, tidak usah menceritakan. Bahwa dia Anda bacakan situ. Seolah-olah memaksakan orang untuk percaya dia rasul. Aku tidak juga beda, tidak kurang dengan rasul-rasul yang lain. Kalau sesama rasul, tidak usah bilang begitulah. Saya ragu tulisan Paulus. Ada teman diskusi saya bilang begini, kamu menghakimi Rasul Paulus dan yang saya tertawa, saya bilang maaf sekali. Saya tidak pernah menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan. Urusan Anda dan saya menguji ajaran pendapat-pendapat Paulus ini yang mengatasnamakan Tuhan, berasal dari Tuhan.
Tugas saya, Anda dan saya ini menguji. Ini saya mengujinya. Anda bisa bantah di kolom komentar saya. Oke? Jadi Rasul Paulus ini rasul yang mengajarkan dari pendapatnya sendiri, mengatasnamakan Allah. Ini saya mau katakan. Jika Anda tidak menemukan ajaran-ajaran yang kontroversi di dalam Injil, Anda belum menemukan kebenaran. Prinsip kedua, ajaran Paulus hanya bisa dibela dengan ajaran Paulus sendiri. Anda kalau argumen tentang hukum Taurat, Anda hanya bisa pakai ayat-ayatnya Paulus saja. Tidak bisa dibela dengan ajaran-ajaran para nabi. Di dalam ajaran para nabi, Daud saja mengatakan, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Orang fasik adalah orang yang menolak Torah. Torah menyegarkan jiwa, lebih berharga daripada emas. Tapi Paulus mengatakan Taurat sudah berakhir sampai di salib Golgota. Kita sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Ini ajaran hoaks, tidak benar. Karena Yesua ajarkan di dalam Yohanes 5 ayat 9, Matius 5 ayat 19, Yesua katakan, barang siapa mengajarkan hukum Taurat dan melakukannya, dia akan menempati tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ini ayat penting sekali. Coba saudara baca. Matius 5 ayat 19. Jadi ajaran Paulus saya katakan hoaks. Kalau Taurat itu sudah berakhir di Golgota, tidaklah benar. Bukan tidak sepenuhnya tidak benar ajaran Paulus ini. Oke. Jadi saya mau katakan yang dihentikan, yang dimaksud Paulus itu, karena Paulus katakan begini, hukum Taurat dan segala ketentuan, artinya segala hari raya dan hukum Taurat 10 hukum lainnya sudah dipakukan. Ini Paulus tambahkan, karena sebenarnya yang benar, yang dihentikan di salib Golgota itu ditulis oleh Daniel, yaitu korban Nabi Daniel, korban sembelihan dan korban santapan. Itu korban sembelihan dan santapan binatang itu diganti dengan tubuh Kristus. Itu saja. Yang lainnya 10 hukum tentang perayaan hari raya itu masih berlaku, karena semua itu mau dilakukan untuk memperingati kepada Yesua korban sembelihan dan korban santapan itu. Jadi kalau Paulus bilang dan segala hukum Taurat dan segala ketentuannya sudah ditiadakan, ketentuannya ini yang Paulus tambahkan. Musa sudah katakan jangan tambah, jangan kurang. Tapi Paulus mengurangi. Oke? Demikian. Demikian saya sudah menjelaskan 3 pribadi Bapa, Yesua, dan Paulus. Oke, kita kembangkan di kolom komentar. Silakan Anda dengar dulu video saya ini, selesaikan ini, nonton sampai Anda mengerti, dan baru bisa berkomentar di kolom komentar. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Salam.